Pemirsa, hingga saat ini penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia, di mana faktor risiko tertinggi diakibatkan oleh kurangnya melakukan aktivitas fisik, merokok, dan pola hidup yang tidak sehat. Penyakit kardiovaskular ini bahkan diketahui banyak terjadi di negara Asia Tengah. Dan berikut ini adalah daftar negara dengan penyakit jantung yang tertinggi di dunia. Pertama adalah Turkmenistan, di mana penyakit jantung termasuk 50 penyakit penyebab kematian di negara tersebut dengan persentase 33,36%, atau sekitar 12.401 orang meninggal dunia setiap tahunnya. Negara kedua adalah Kirgistan. Di negara ini tercatat sebanyak 12.961 orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat penyakit jantung, atau sekitar 37,61%. Negara dengan penyakit jantung tertinggi lainnya adalah Yaman dengan persentase 22,34%, dengan angka kematian per tahunnya mencapai 35.367 orang. Dan terakhir dimiliki oleh Uzbekistan. Diketahui ada sekitar 65.680 orang meninggal dunia di Uzbekistan akibat penyakit jantung setiap tahunnya. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa, itu tadi negara dengan penyakit jantung terbanyak. Mudah-mudahan Indonesia nggak pernah masuk ke dalam situ ya Dokter Vito ya. Ya, kita nggak daftar kok kemarin untuk masuk ke situ ya, jadi harusnya nggak ada. Nah, kita bahas lagi sekarang nih, banyak yang kemarin mengenai orang yang henti jantung katanya suka kelelahan. Terasa tadi belum banyak. Iya, kita ulangi lagi ya. Katanya nih, penyebab paling banyak henti jantung itu disebabkan karena sering kelelahan. Ini fakta atau mitos, Dok? Mitos itu. Mitos. Iya, oke. mitos. Ya, jadi kelelahan nggak bisa menyebabkan henti jantung. Yang bisa apa? Kelelahan sebagai pemicu henti jantung. Jadi awalnya dia udah ada sakit jantung duluan. Bisa dia punya penyakit jantung koroner, bisa punya penyakit gagal jantung, atau punya gangguan irama yang diturunkan lah, penyakit genetik lah. Dengan adanya kelelahan, dengan adanya exercise yang berlebihan. Mungkin kemarin yang ceritanya mungkin nggak sampai meninggal untungnya, tapi Christian Eriksen pemain bola lagi tanding tiba-tiba jatuh cardiac crash sampai harus ditolong dengan bantuan itu. Itu salah satu yang kita mesti jelaskan pada pemirsa juga, Dokter Doni. Ya, jadi kemarin ya yang cukup viral ya, Christian Eriksen lagi main bola tiba-tiba diabetes itu penyebab serangan jantung. Kalau henti jantung kebanyakan genetik. Nah, jadi susah kan sekarang. Nah, kok penyebabnya kalau genetik gimana dong kita mendeteksinya? Nah, deteksinya yang harus kita gitu. Mungkin pingsan-pingsan ada yang nggak berbahaya ya. Seperti kalau misalnya lagi upacara pingsan, tiba-tiba itu adalah pingsan yang nggak berbahaya, pingsan yang biasa lah, common faint kita bilangnya. Tapi kalau misalnya pingsan terjadi pada saat aktif, tulang di sini kita bisa raba nadi sendiri. Sambil kita raba ada denyutan, kita lihat jam berapa kali dalam semenit dia berdenyut ya. Normal 50 sampai 100 kali per menit dan iramanya harus teratur ya, seperti itu. Ya. Kalau dia nggak teratur, tek 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 seperti itu. Nah, itu mungkin ada gangguan irama dan itu harus dievaluasi karena gangguan irama bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Jadi berarti ada juga penyakit jantung yang bukan disebabkan karena pola hidup, karena itu perlu deteksi dini. Tadi tidak boleh kita meremehkan pingsan atau debar-debar. Lebih baik diperiksakan supaya tahu ini PLN-nya atau listrik jantungnya masalah apa enggak. Karena bisa potensi henti jantung di usia muda. Ya, artinya juga kita mesti aware sama kondisi diri kita sendiri, jangan menyepelekan apalagi menutup-nutupi ya kalau ada keluhan ya, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Doni. Ya, ini jelas banget ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu, jantungnya juga selalu baik, berdetak dengan baik juga ya. Iya, dan tetap saksikan Hidup Sehat mulai dari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi live hanya di TV One. Saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Sabdia Raisa. Indonesia Hidup Sehat.